nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Muhammad dan kawan semua. Memang sesuatu itu insya Allah selalu ada hikmahnya gitu ya. Jadi kemarin kita sudah meminta kepada Ustaz Imam untuk juga menyambut dalam acara ini karena beliau safar umroh sudah kita akan masukkan dalam kegiatan ini. Dan kita sudah sepakat pagi ini kita jumpa. Tadinya kan langsung MPD ya. Cuma pagi tadi saya bangun 3:30. Begitu bangun 3:30, oh iya ya, kabarnya kan Ustaz Imam sudah pulang. Nah gitu. Rasanya kurang lengkap kalau dia tidak ikut memberikan tausiah kepada kita. Saya WA Bu Irin, Bu Ustaz sampai kaya. Kalau kita minta untuk ini siap. Alhamdulillah dia makanan siap. Alhamdulillah. Kangen sama beliau kan ya? Iya, kangen paksa. Ya kan antum yang sudah lama 2 tahun kita aja nggak ketemu seminggu sudah kangen sama beliau nih. Ya baik, kita mohonkan pada Ustaz untuk karena memang setelah ini kan kita sudah masing-masing ya sudah ada yang mau melanjutkan pengabdian, ada yang mau ke Jakarta, ada yang ke Sulawesi, macam-macam lah. Sepertinya setelah ini sudah masing-masing itu sangat penting sekali kita mendapatkan tambahan tausiah dari Ustaz Imam untuk dakwah ke depan tentunya ya. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri karena setelah itu beliau juga biasa pulang tadi malam ini setelah ini langsung ngantor ke Keramat. Nah contohnya nggak perlu istirahat beliau langsung berangkat ke Keramat 4 ribuan baru nyampe jam berapa? 10 sampai sini. Oh masih ya. Baik, mungkin sebagai pengantar kita sama-sama menyimak apa yang akan disebutkan oleh Ustaz Imam kita semua. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, assalamualaikum wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudumikum kembali di kampus Putri, kampus Putra. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini di Mekah jam 1:50. Jadi lagi enak tidur. Di sini sudah jam 5:50. Baik, Mas sekalian, kalau saya bagiannya apa kan saya bebas ya, nggak ada tema, nggak ada apa ya. Biasa kalau bagian saya bagian cerita ya, suruh dongeng. Ya, saya cerita umroh aja boleh? Boleh. Saya cerita umroh aja ya. Ya,
dia umroh bersama istri, diumrohkan oleh wali santri. Karena wali santri senang anaknya dididik, anaknya jadi baik, dan wali santri mengumrohkan bukan hanya dia tapi juga bersama dengan istrinya, dan itu adalah umroh yang pertama. Pada subuh malam dia jam 1 atau jam 2 baru datang. Subuh sudah di masjid, pas kontak-kontakan, saya hari itu harus balik, jadi ya kita ketemu dulu lagi. Begitu ketemu di masjid Nabawi, di antara yang kita bincangkan, ya, saya bilang sama Ustaz Mursyad, sama istri, tahu nggak kamu, antum, ini di sebelah kiri Masjid Nabawi yang ada temboknya ini, itu apa ini? Di luar pagar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu luasnya 40 hektar, 40,5 hektar, berarti 40 hektar 5.000 meter, 40,5 hektar. Jalan satu nih, dibalik di luar sebelah kiri, di luar pagar Masjid Nabawi. Saya bilang itu namanya kuburan baki, kuburan yang satu-satunya ada di Madinah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dikubur di situ. Sahabat mulia Utsman ibnu Affan dikubur di situ. Saya bilang, tapi yang menarik bagi saya bukan itunya. Kalau itu sudah diketahui umum oleh kebanyakan penziarah tanah suci. Tapi yang saya sampaikan, yang saya ingin sampaikan cuma antum, saya bilang ini kita lagi duduk-duduk di Masjid Nabawi ketika Rasulullah wafat. Berapa jumlah kaum muslimin? Jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah wafat itu datanya variatif. Ada yang menyebutkan dari sejak angka 110 ribu, ada juga yang menyebutkan 120 ribu sahabat. Dari sekian ratus sahabat itu, berapa yang dimakamkan di kuburan Baqi? Itu satu-satunya kuburan. Berapa yang dikuburkan di kuburan Baqi? Ternyata sejarah mencatat sampai dengan Rasulullah wafat, sahabat yang dikuburkan di kuburan Baqi itu tidak lebih dari 10.000 sahabat. Pertanyaannya kan jadi menarik. Itu yang 90.000 dikubur di mana? Itu yang 100.000 dikubur di mana? Itu yang 110.000 dikubur di mana? Ternyata sejarah menjawab
yang 100.000 itu, kalau jumlahnya 110, yang 100.000 itu dikuburkan di berbagai kawasan. Ada di Irak, ada di Iran, ada di Suriah, ada di Palestina, ada di Turki, ya, ada di Qatar, ada di Oman, di berbagai kawasan. Termasuk nanti kalau menurut Buya Hamka, tapi sudah generasi berikutnya, ada yang sampai ke Nusantara ini dengan data ada kuburan di Gresik. Kuburannya itu namanya Fatimah binti Maimun. Kalau bertanya, mana ada orang Jawa namanya Fatimah binti Maimun di saat itu? Ini mesti orang yang asing. Fatimah binti Maimun itu yang menjadi dasar bagi Buya Hamka untuk mengatakan bahwa Islam itu masuk di Indonesia sudah dari sejak abad 7, dibantah oleh Senugokronya. Dia lebih mengatakan abad 13, ditengahi oleh Dr. Abdullah Taufik Abdullah. Betul bahwa Islam masuk Indonesia dari sejak abad 7, tapi betul pula Islam itu eksis pada abad 13 dalam bentuk dia punya pemerintahan. Itulah pemerintahan Samudra Pasai. Baik, kembali. Jadi ternyata menurut catatan sejarah 100.000 itu menyebar ke berbagai kawasan. Jadi para sahabat itu mentalnya bukan mental yang mangan ramangan sing penting, bukan itu mentalnya. Mentalnya itu para sahabat tidak terlalu penting. Saya akan mati di mana, saya akan dikubur di mana. Apakah saya dikubur dekat keluarga atau enggak dekat dengan keluarga? Yang penting saya mati dalam keadaan husnul. Sahabat itu mentalnya itu. Saya bilang sama Ustaz Nurdian, tolong cerita ini adalah bagian dari oleh-oleh antum nanti kalau pulang ketemu santri. Sahabat itu seperti anak panah yang siap diluncurkan kemana saja ketika Islam memerlukan dia. Dia siap. Dan karena itulah maka bukan saja Rasul mengganti nama Yasrib, kan Madinah itu namanya dulu Yasrib. Bukan saja Rasulullah mengganti nama Yasrib menjadi Al-Madinah yang berarti kota, tetapi Madinah itu dikasih gelar namanya Al-Madinatu Al-Munawwaratu, Madinah yang bercahaya. Kenapa disebut Madinah yang bercahaya? Karena cahaya iman menyebar ke seantero dunia. Dari titik kota bernama Madinah, Islam menyebar ke seantero dunia. Saya kalau ingat begitu tuh, ingat Pak Daus ngirim dai ke sana kemari.
akbar ke seantero dunia. Terus saya bilang sama Ahmad Yanto, antum jangan tinggalkan Madinah sebelum antum masuk ke museum ini. Saya tunjukin itu museum yang tulisannya warnanya hijau. Antum sini. Saya hanya ingin mengatakan ya, yang disebut dengan kota Madinah dan di museum itu nanti disebutkan. Yang disebut kota Madinah tempo dulu, disebut kota Madinah tempo dulu adalah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi dengan perbatasan pagar luarnya. Itu panjangnya 400 meter, lebarnya 340 meter. Berarti 400 kali 340 berapa? Ya, kalau kita keliling Masjid Nabawi, luasnya tadi 40 setengah 40 hektar setengah. Itu luasnya. Jadi yang namanya kota Madinah dulu itu ya cuma segitu-segitunya. Saya tunjukin gimana rumah Abu Bakar dulu. Ini rumah Umar, rumah Utsman. Semua itu sekarang sudah menjadi Masjid Nabawi. Jadi hanya dari lokasi 40,5 hektar, nggak terlampau luas. Tambun itu 4 hektar, ya kali 10 lah, kira-kira 10 kali Tambun 40,5 hektar. Ya. Orang yang di komplek itulah mengguncang dunia ini. Dengan antum masuk museum, pulang sampaikan kepada para santri bagian dari oleh-oleh. Itulah Madinah. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum semuanya untuk bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya ada jalannya. Jalannya macam-macam. Ya. Ustaz Budianto jalannya adalah diberangkatkan oleh wali santri. Kan aslinya rezeki dia, cuma lewat wali santri. Kan boleh jadi akhwat jalannya diajak suami. Kan itu jalannya. Saya dulu jalannya lagi tugas seperti antum di Papua. Saya dulu dikirimnya di Papua. Lagi bertugas di Papua, ada yang menulis tentang perjalanan. Saya sendiri nggak tahu. Ada seleksi 200 pemuda Indonesia, diambil 40 orang untuk diberikan hadiah haji oleh kerajaan Saudi. Rupanya dari 200 itu ada nama saya, padahal saya nggak tahu. Yang memasukkan nama itu adalah Allah yang Hamzah Zain. Ditulislah tentang perjalanan.
ternyata lolos 40 orang dari yang terpilih dari 40 orang. Berangkatlah waktu itu. Saya sering cerita ini. Ya namanya juga pulang dari pedalaman ya. Dari Papua, saya di Sorong, di Kapa. Tadinya mau langsung ke Biak. Dulu nggak dibiayai saudara berangkatnya. Alhamdulillah ada jalan. Jalannya apa? Ngomong sama Merpati. Alhamdulillah kenal sama GM-nya Merpati. Berangkat ke Papua dengan tiket putih, tiket gratis Merpati. Dibayarnya apa? Dibayarnya sampai sana ngaji dengan karyawan Merpati. Jadi istilahnya kita bayar tiketnya dengan pengajian. Ngaji karyawan Merpati. Begitulah pulangnya juga dibiayai sama, dikasih tiket sama Merpati. Jadi duduknya dekat pilot gitu. Pilotnya ngaji. Nah, saya pulang, nggak tahu juga, nggak dikasih tahu mau berangkat haji. Kira-kira kurang 3 hari kali mau berangkat. Ya namanya juga baru pulang dari pedalaman, nggak punya duit. Saya itu mau berangkat haji, duit di kantong saya itu cuma 10.000. Saya baru punya anak 1. 10.000 itulah yang saya kasih sama istri. Saya bilang, ini ada duit 10.000. Selebihnya minta sama Allah, Sang Pemberi rezeki. Saya berangkat. Saya tinggalinilah duit 10.000. Hal yang sama persis ketika saya awal nikah. Saya awal nikah harus berpisah karena saya harus ke Medan tugas, dia ke Medan tugas. Setelah akad nikah itu pisah. Walimahnya 3 bulan setelahnya. Karena kita mau menuntaskan amanah dulu. Istri menuntaskan amanah dulu. Waktu berpisah setelah nikah, saya antarkan istri ke tempat tugasnya. Saya juga hanya punya duit 10.000. Jadi duit 10.000 itu punya 2 kisah saya. Saya tinggalilah istri 3 bulan itu 10.000. 10.000. Ini ada duit 10. Saya pamit, saya balik ke Jakarta. Dan 10.000. 3 bulan kemudian saya jemput. Ternyata yang 10.000 itu dikonversi malah jadi batik. Saya dibeliin batik sama istri. Harganya berapa? 15.000. Jadi, aduh, karena mau ada acara perpisahan, saya nggak punya baju baru. Dibeliinlah sama istri. Karena waktu saya nikah, baju baru saya adalah baju yang 3 tahun yang lalu. Dikasih sama remaja masjid di Cijantung sini. Itulah baju saat saya menikah. Baju barunya 3 tahun yang silam. Belilah baju. Karena istri tahu saya nggak punya baju baru. Mau nikah dia pakai baju 3 tahun yang lalu. 10.000 rupanya disimpan, ditambahin 5.000, jadilah batik baru. Nah itulah batik itu. Mestinya batiknya saya simpan terus ini.
sekalian, itulah perbincangan saya dengan Ustaz Murdian. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti jejak para sahabat, siap diluncurkan kemana saja, bukan hanya karena MOU di setuju, itu formalitas saja itu, Pak. Idealismenya bukan itu hanya kepentingan administrasi saja. Tapi yang lebih penting dari itu adalah semangat dan ruh dakwah ini nggak boleh padam. Itu yang paling penting. Baik Pak sekalian, mau tambah cerita lagi nggak? Tambah lagi boleh? Boleh. Boleh nih. Boleh. Hari ini dengar cerita, mudah-mudahan besok anti yang cerita. Insya Allah. Ya. Semuanya kan berangkat dari mimpi, kan? Oh jadi saya mau melebar lagi. Ketua Masjid Nurul Hidayah, tahu Masjid Nurul Hidayah ini? Masjid Nurul Hidayah ini masjid bersejarah bagi saya, karena di masjid inilah setelah selesai ujian risalah, dulu LPDI namanya ujian risalah, ujian skripsi ya, LPDI. Skripsi saya itu tentang kampung ini. Saya meneliti kampung ini dulu 3 bulan. Setelah ujian skripsi, ditanya sama penguji, oke, skripsinya lulus. Sekarang pertanyaan saya, kalau tantangannya seperti itu, karena di kampung ini dulu di kelurahan ini, itu tahun 92, 11 gereja. Saya nggak update nih, sekarang berapa gerejanya? Dulu 11. Dan ada berita akan dijadikan pusat kristenisasi se-Asia. Dan memang betul. Nanti saya bisa cerita panjang tentang Lolos. Dan ini di kampung ini orang nggak ada yang pakai jilbab kecuali 1 orang. Itu pun karena sekolah di Aliyah pakai jilbabnya kalau ke sekolah. 1 orang. Dan banyak yang belum bisa ngaji. Nah, terus kalau antum merekomendasikan begini, siapa yang akan melakukan ini semua? Ditanya di ujian skripsi. Itulah diantaranya yang memicu kemudian saya tinggal di sini. Nah, tinggal di sini itu tinggal tidurnya di masjid Nurul Hidayah itu, di ruangan dekat naruh keranda mayat itu. Disitulah saya tinggal. Nah, ketua masjidnya itu mau berangkat haji. Alhamdulillah tuh, saya punya sendal baru. Saya lihat-lihat kayaknya sendalnya cocok nih untuk haji. Saya datang kepada ketua masjid itu, Pak Gus, kira-kira mau nggak pakai sendal saya ini nanti waktu haji? Ini baru Pak. Oh boleh, kayaknya cocok nih. Saya kasihlah sendal itu kepada Pak Gus Danda. Saya bilang, Pak Gus apa? Ini sendal, mudah-mudahan sendalnya sekarang berangkat.
Mudah-mudahan berikutnya yang punya sendal yang pengen, mudah-mudahan pada waktunya nanti yang punya sendal berangkat Allah takdirkan menjadi sebuah kenyataan. Itulah harapan. Kalau hitung-hitungan mana mungkin ini jadi bagian apa, nanti aja dibaginya. Dibagi apa? Jangan panitia, jangan bagi dulu panitia. Panitia jangan bagi dulu ya. Ntar kalau dibagi saya pulang. Ya, jadi bagi dulu. Biar konsentrasi dulu ya. Oke, mas sekalian. Ini mau sarapan apa mau dilanjutin ceritanya? Iya, Ustaz. Boleh. Ikhwan cerita mau dilanjutkan nih? Lanjut. Lanjut lagi ya. Iya. Baik. Alhamdulillah kemarin saya tambah satu. Saya ke Uhud. Saya ajak jamaah ke lembah Uhud mengenang peristiwa Ghazwah Uhud. Selain menyampaikan salam kepada syuhada Uhud, di lembah Uhud itu ada pemakaman syuhada Uhud. Di antara ada Hamzah bin Abdul Muttalib, di antaranya ada Mus'ab bin Umair, ya, anak muda, ganteng, baik hati, kaya, yang ditugaskan oleh Nabi untuk babat hutan kota Madinah. Dialah yang mengawali dakwah di kota Madinah, ya, yang hanya dalam waktu 1 tahun Mus'ab bin Umair itu bisa memberikan laporan kepada Nabi, tidak ada rumah di Madinah kecuali saya datangi dan saya tawarkan kepadanya Islam. Luar biasa. Modal 12 orang dalam waktu 1 tahun dia bisa berjumpa kembali dengan Nabi di Aqabah dengan 74 orang, dan itulah terjadi Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. 74 orang. Tidak lama dari situ Rasulullah memutuskan saatnya kita pindah ke Madinah. Jadi aktor penyiapan Madinah untuk siap menjadi kawasan hijrah adalah seorang anak muda yang sampai waktu itu belum nikah. Itulah namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Nah, kemarin ke sana mengucapkan salam. Salah satunya saya cerita di Uhud itu, saya cerita saya bilang ini cerita jarang disebut kalau ziarah ke Uhud. Kisah terkait dengan Anas bin Nadhr. Pernah dengar nama Anas bin Nadhr? Anas bin Nadhr. Kalau Anas bin Malik dengar? Sering. Kalau Anas bin Nadhr? Mana tuan? Remang-remang. Anas bin, ada yang menarik sekali kisah Anas bin Nadhr ini. Anas bin Nadhr itu, wah,
ketika berkecamuk perang dan umat Islam dalam keadaan sulit. Saya ambil contoh ini ya. Ini nih. Umat Islam tadinya menang, pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang jumlahnya 3.000 berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 700, lari ke pirit-pirit mau pergi ke Mekah, lari kalah. Lalu kemudian pasukan pemanah turun. Pasukan Khalid bin Walid mengambil langkah untuk mengitari gunung dan kemudian menyerbu dari arah belakang. Intinya pada akhirnya umat Islam tergencet di posisi tengah. Pasukan depan balik arah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan kavaleri dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Umat Islam habis-habisan di bawah tengah. Sudah jumlahnya cuma 700, yakin dia. Pada saat itu dimunculkan kabar bahwa Rasulullah terbunuh. Dimunculkan kabar kalau Rasulullah terbunuh. Sedih luar biasa. Coba bayangkan situasinya kayak begitu, ya, tergencet, terapit oleh dua pasukan. Ada berita Rasulullah terbunuh. Itu semangat kaum muslimin jatuh. Ada satu kisah sahabat, dia saking semacam kayak agak mendekati keputusasaan, dia naik ke gunung, dia lempar itu senjatanya, seolah-olah dia nggak punya harapan. Itu terjadi di kalangan para sahabat pada saat itu. Anas bin Nadhr melihat situasi seperti ini, ini bahaya. Ini bahaya. Akhirnya Anas bin Nadhr itu menemui orang-orang. Salah satunya adalah menemui sahabat yang melemparkan senjatanya tadi. Apa kata Anas bin Nadhr? Kenapa kau lakukan semua ini? Apa jawab dia? Kata dia, Rasulullah sudah terbunuh. Apa komentar Anas bin Nadhr? Kata Anas bin Nadhr, kalaulah berita itu benar bahwa Rasulullah terbunuh, ketahuilah Allah tidak pernah akan terbunuh dan Allah akan hidup dan Allah akan hidup untuk selamanya. Luar biasa. Ini pesan tauhid yang dahsyat. Bahasa mudahnya kalau orang kita nih, loh, emang ente berperang di perang Uhud ini karena Rasulullah, sehingga kalau Rasulullah wafat kemudian kalian lemah semangat. Bukankah kalian berperang di perang Uhud ini karena Allah? Allah tidak pernah akan mati. Saya ingat dengan ungkapan kunu ramadhaniyin, kunu rabbaniyin, wala takunu ramadhaniyin. Lalu kemudian apa kata Anas bin Nadhr? Orang ini terdiam, tersadarkan
kata Anas bin Nadar, berperanglah seperti Rasulullah berperang dan matilah seperti Rasulullah. Bangkit semangat sahabat bahwa dia melaksanakan peperangan ini bukan karena Rasulullah SAW, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah saya sampaikan kemarin ke jamaah seperti itu ya. Saya sampaikan pesan saya begini. Masya Allah, kita ini selama umroh rajin sholat, selama umroh kita ini mudah untuk beristighfar, rajin berdoa. Tapi apakah kalau kita pulang semangat ini masih ada? Ketahuilah bahwa Allah Tuhan kita ketika kita ada di tanah suci, Allah Tuhan pula ketika Tuhan kita pula ketika kita nanti di tanah halal. Saya juga ingin sampaikan sama antum, semangat dakwah ini karena MOU atau karena panggilan hati nurani. Allah Tuhan kita di pedalaman, Allah Tuhan kita pula di perkotaan. Kalau semangat dakwah ini karena MOU, emang Tuhan kita STID, emang Tuhan kita Dewan Dakwah. Baik mas kalian, saya ingin menutup dengan mengundang kita bersama buka ayat surat Al-Kahfi ayat 28. Silakan buka surat Al-Kahfi ayat 28. Sudah ketemu? Silakan, ada yang bacakan, Ikhwan deh. Tafadhal. Ikra ya akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Oke, baca terjemahnya atau doa itu pengantin nggak usah lagi terjemah ya. Oke, pas kalian, ini ayat nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mengemban tugas dakwah di Allah. Di dunia dakwah pasti akan ada ujian. Ujian itu ada dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, takhwif, intimidasi, ditakut-takuti, ditolak,
dan seterusnya. Itu takhwif. Ujian yang kedua, tadlil, disesatkan. Nah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kita bukan Rasul, tapi insya Allah kita adalah generasi yang mengikuti jejaknya para Rasul. Kepada Rasulullah diberikan nasihat wasbir, dan bersabarlah, wasbir nafsak, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad. Disuruh bersabar. Bersabar dalam hal apa? Ma'alladzina, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, yang mereka itu yad'u, mereka itu berdakwah rabbahum, mengajak kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal ashi, yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, di pagi hari maupun di senja. Suruh bersabar bersama dengan barisan orang-orang yang selalu menggelorakan dakwah ilallah di pagi maupun dari hari. Ya memang gak mudah ya begini nih. Ini arahan pertama. Sahabat, karena pasti berhadapan. Dan ujian yang paling berat itu biasanya kalau ujian at-tadlil. Ujian at-tadlil, ujian yang berupa penyesatan. Ada dokter, dosen IIK, dia ada dokter. Kemarin ketemu di Keramat sama Pak Daus. Ternyata dia STID. Sekarang tapi lanjut Mesir, Sudan terakhir. Sekarang dosen di IKI, Nur Khalis namanya, Dr. Nur Khalis. Berjumpa dengan saya, Ustaz masih ingat nggak sama saya? Nur Khalis. Langsung dia nyebut, sampai hari ini saya masih ingat mata kuliah sirah yang antum sampaikan. Dia sebut takhwif, tadlil. Itu teringat-ingat di saya. Takhwif, tadlil. Dua itu yang dia sebut. Yang berat itu yang tadlil. Bentuknya kedudukan, bentuknya harta, tawaran dunia, macam-macam. Berat. Ya. Kalau dulu saya suka mengibaratkan gini. Ada orang lihat tupai naik ke atas pepaya naik, dia makan. Begitu kemudian yang punya itu maksa dia untuk turun pergi, semakin digoyang itu pohon pepaya, semakin kuat erat dia memegang pohon itu, makin kuat dia. Tetapi yang punya ini cerdas, jangan dipaksa dia dengan begitu. Semakin takhwif, semakin diintimidasi, dia semakin kokoh berpegang pada prinsipnya.
ngumpet ya, nunggu angin sepoi-sepoi basah, sepoi-sepoi, bertiup. Begitu mulai tertiup angin, kan dia udah kenyang nih, makan udah kenyang, ditiup oleh angin, mulai merem, mulai agak redup matanya. Di saat yang tepat dia redup matanya, langsung dia goyang dengan sekali gerakan yang keras, jatuh. Itulah biasanya politik untuk menjatuhkan dai. Kalau politik Jawa yang dipakai Jokowi, itu politik Jawa. Istilahnya dipangku. Kalau sudah dipangku, nggak bisa ngomong deh. Dalam dunia modern istilahnya politik sandera. Bisa si kedudukan, habis itu nggak bisa ngomong lagi. Itu di dunia politik itu sangat dikenal. Dipangku, diem dia. Nah, itu termasuk yang ujian berat. Dan yuridu apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Yang berarti seperti Nabi waktu itu. Nabi itu kalangan bangsawan di akhir. Nabi harus membersamai orang-orang dari kalangan mustada'afin. Bilal, Ammar, Khobab, tak mudah. Tapi ini orang-orang yang lemah ini, pagi, sore, malam, yang dia pikirkan gimana ngajak orang kepada Allah, yang dia pikirkan gimana menghambakan diri kepada Allah. Kepada Rasulullah diberikan nasihat oleh Allah, wasbir nafsak, wasbir nafsak ya Muhammad, sabarkan dirimu wahai Muhammad. Ketika harus membersamai orang-orang yang lemah, yang dia itu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nasihat yang kedua, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Muhammad, jangan kalian palingkan, jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka, disebabkan turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu karena kamu menginginkan dunia. Ini bukan dalil dan ini masih jauh dari ideal ya. Saya di tengah ngajar di STID waktunya yang kadang-kadang kurang, antum datang dari daerah gitu. Ya, ini sekedar di versi saya. Saya itu ditawarin ngajar di pasca sarjana di alma mater S2 saya dengan begini. Pernah yang ngajar di pasca sarjana saya jalani. Ada kali 1 semester. Ya, gede lah. STID mondar-mandir ke Tambun lah, tekor dengan bensin. Ya, bawa mobil gak cukup. Tapi begitu ingat ayat ini ya, saya lihat mahasiswa gitu ya, kayaknya mahasiswa STID itu pikirannya dan pikiran dakwah, pikiran gimana bangun kampung, gimana orang yang belum bisa sholat bisa sholat, orang yang belum bisa ngaji. Sementara dilihat sana yang dikejar ijazah,
Saya mau cari apa? Ya. Alhamdulillah semuanya sekarang saya off, saya tolak. Begitu pula bimbing budaya safari. Saya bimbing budaya begitu selesai ditawarin. Kita bikin perusahaan. Bimbing di budaya safari itu kecil. Karena dananya harus dipakai untuk membiayai dan nawari untuk punya saham. Bimbing dengan pengalaman selama ini saya ujiannya itu masing-masing. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah masih selamatkan, nggak tahu. Mudah-mudahan Allah selamatkan selanjutnya. Dunia ini banyak. Antum lihat dosa syuhada itu rupanya. Saya kadang-kadang berkaca dengan situ. Dosa syuhada itu peluang besar. Ya. Baru punya rumah anak udah 7 atau 8. Tapi ya alhamdulillah ternyata anaknya ya kuliah semua. Rezeki itu tidak ada. Nih, ayat ini seringkali mengingatkan. Ya. Turidu zinatan hayati dunia. Coba sekalian. Ini nasihat Allah ini. Yang ditunjuk hidung siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah itu orang yang bersih niatnya, orang yang lurus orientasinya. Itu pun diingatkan oleh wala ta'du ainaka anhum, janganlah wajahmu itu berpaling dari mereka, disebabkan karena turidu zinatal hayatid dunya. Berikutnya apa? Nasihat berikutnya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Yang ketiga, janganlah engkau ikuti orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Tidak lagi ada idealisme, tidak lagi bicara tentang kebaikan, tidak lagi ada pembicaraan tentang kesyirikan, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang bid'ah. Orang kuliah bicaranya gimana nanti dapat lapangan pekerjaan, gimana ini, gimana itu yang dipikirkan. Jangan ikuti. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, dan dia tetap mengikuti kecenderungan hawa nafsunya, wa kana amruhu furqa, dan keadaannya sudah melampaui batas. Yang saya kira ini sebagai penutup, karena saya masih agak capek, sudah agak malam, bangunin sama istri, harus ditelepon sama Pak Daus. Ya, saya bangun jam 3, ngantuk, tidur lagi tadi. Ya, bangunin, diminta tausiah apa? Ini bukan tausiah kali ya, ini curhatan sesama dai. Gak mudah ya akhir. Saya suka sampaikan teman-teman yang tadinya berdakwah sekarang jadi bupati atau sekarang jadi apa di KUA apa. Saya hanya ingin mengatakan, jangan pernah berpaling, jangan pernah bergeser hati. Rasul kepala negara, tapi hatinya tidak pernah bergeser. Utsman itu orang kaya raya, tapi nggak pernah hatinya bergeser ke dunia. Doa Utsman bin Affan, jadikanlah harta kekayaan dalam genggaman tanganku, janganlah engkau biarkan menguasai hatiku.
tapi orang kaya yang tidak pernah bergeser dari mengingat Allah dan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kawan sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khair. Kita sampaikan pada Ustaz Ibnu Haji. Alhamdulillah sekali ya, kita bersyukur pada pagi hari ini mendapatkan tambahan nutrisi dakwah kita ke depan. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan betul-betul bisa kita hayati, kita resapi. Ya, memang sangat penting sekali kita menjaga dakwah ini ya, keikhlasan kita. Dan tadi tawaran-tawaran itu luar biasa ya. Semoga kita tidak berpaling ya, tidak berpaling. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pegangan kita dalam dakwah kita sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita insyaallah. Sekali lagi kami terima kasih. Baik kawan-kawan semua. Mungkin sebelum kita ke LPG kita sarapan dulu bareng-bareng ya. Kalau sudah siap keburu dingin ya. Mudah-mudahan Ustaz Imam bisa bersama sarapan bareng nanti. Saya boleh bisa. Baik, silakan di apa ada yang ambil dibagikan saja nanti kita sama-sama. Ya. Tolong diambil Ustaz, ada benar-benar di motor ahli bawa ini.